Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada petang kali ini kita bisa meneruskan kajian kita diiringi dengan rintik-rintik hujan, sedikit deras, sedikit gerimis. Alhamdulillah. Hari ini kita sampai surah yang ke-99, yaitu surah Az-Zalzalah. Ada 8 ayat surah Az-Zalzalah ini, dan surah ini berbicara tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan balasan pula bagi orang-orang yang ingkar. Surah ini pun berbicara tentang kedatangan, proses kedatangan kiamat, ya, kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jamaah sekalian, menurut Ibnu Mas'ud, menurut Atha dan menurut Jabir, ini termasuk surah Makkiyah. Artinya Nabi masih berada di Mekah, karena periode Nabi itu ada 2, periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dijalani Nabi di masa kenabian kurang lebih berapa? Sekitar 12 tahunan, ya. Periode Madinah itu 10 tahun lebih. Tetapi menurut Ibnu Abbas dan menurut Qatadah, surah ini termasuk surah Madaniyah. Inilah yang diikuti oleh Imam Al-Jazairi dan juga Imam Az-Zuhaili. Sedangkan Imam Asy-Syaukani, Imam Al-Baghawi, Imam Ar-Razi dan Ibnu Katsir itu memilih pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Jabir bahwa ini terkategori sebagai surah Makkiyah. Sedangkan Al-Jazairi dan juga Az-Zuhaili mengutip pendapatnya Ibnu Abbas dan Qatadah bahwa ini termasuk surah
madaniyah. Wallahu alam. Surah ini memiliki keistimewaan jamaah sekalian. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan bahwa idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran, kata Nabi. Jadi surah idza zulzilat sampai akhir ini ta'dilu nisfal Quran, sepadan dengan separuh Al-Quran. Ya. Kalau qul huwallahu ahad itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Kalau qul ya ayyuhal kafirun itu sepadan dengan seperempat Al-Quran. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Sedangkan idza zulzilat itu sepadan dengan setengah Al-Quran. Masya Allah. Ta'dilu nisfa itu separuh. Nisfal Quran, separuh dari Al-Quran. Ustadz, berarti kalau saya baca idza zulzilat 2 kali sudah sama dengan khatam Al-Quran. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Itu fadilahnya ya, fadilahnya, keutamaan dari surah ini, sehingga ini termasuk surah yang utama sekali. Sampai-sampai Nabi mengatakan ini sudah seperti separuh dari Al-Quran. Begitu. Baik, kita baca satu persatu dan kita telaah maknanya satu persatu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, apabila zulzilat al-ardu, bumi diguncangkan. Ya, zulzilat itu diguncangkan. Apa yang diguncangkan? Al-ardu. Bagaimana goncangannya itu? Zilzalaha, dengan goncangan yang amat dahsyat. Jadi jamaah sekalian, suatu saat bumi ini akan diguncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Padahal kita sudah pernah melihat goncangan-goncangan bumi yang menurut perkiraan Anda cukup dahsyat. Nanti akan diguncangkan dengan goncangan yang zilzalah, amat dahsyat. Nanti itu menjelang kiamat. Masya Allah. Lalu kita sekarang ya, kapan hari gempa udah bingung. Ya, itu baru goncangan-goncangan 5-6 skala Richter. Sempat agak keras itu waktu di Bantul, Yogyakarta kemarin. Itu yang meninggal 7.000. Hari ketiga saya sempat berada di sana sebagai relawan selama 5 hari di Jogja, ingat saya. Itu Masya Allah kondisinya parah di Bantul itu. Sebelumnya itu di Aceh kemarin yang tsunami itu di sekitar kita. Padahal itu satu guncangan benar, tetapi nanti akan diguncang dengan guncangan yang lebih dahsyat lagi. Ya. Imam Az-Zuhali di dalam tafsir Al-Munir menjelaskan itu nanti terjadi pada tiupan yang pertama, tiupan yang kedua, ataupun sesuai dengan hikmah ilahi. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil, yang sekarang trompetnya itu sudah berada di bibirnya Israfil, begitu diperintahkan atau ditiupkan itu, maka akan terjadi sebuah zilzalah, goncangan yang luar biasa pada tiupan pertama, tiupan kedua, atau sesuai dengan hikmah ilahi. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa harakatan syadidatan, satu gerakan yang luar biasa kerasnya, ya. Ya. Jadi zulzilat ardu zilzalah. Kata zilzalah itu nanti akan diikuti dengan ha yang berikutnya. Jadi ini indah sekali, frase yang sangat indah menurut Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Itu frase yang sangat indah karena ini nanti akan diikuti, akan serasi dengan penghujung ayat-ayat sesudahnya. Jadi zulzilat ardu zilzalaha. Masya Allah.
Wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajati, dan telah mengeluarkan al-ardu bumi, apa itu? Athqalaha, beban-beban beratnya. Jadi goncangan yang dahsyat itu, zilzalah itu, sampai-sampai ditandai dengan akhrajat, telah mengeluarkan al-ardu bumi, bumi sampai mengeluarkan athqalaha, beban beratnya yang dikandung oleh bumi itu. Jadi bumi sudah nggak mampu lagi menanggung beban yang cukup berat. Menurut Imam Az-Zuhaili di dalam Tafsir Al-Munir volume yang ke-30 halaman 358 itu dijelaskan bahwa beban-beban berat itu ya semuanya, tambang, ya, harta karun, apa saja yang ada di perut bumi, termasuk benda-benda, termasuk mayat-mayat, itu semua, ya, termasuk tambang, apa saja, sudah nggak kuat lagi bumi menanggung itu. Tapi kalau menurut Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, ataupun disitir oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsir Al-Qur'anul Azim volume yang ke-8 halaman 460, itu yang dimaksud di situ adalah mayat-mayat. Jadi yang dimaksud dengan athqala adalah orang-orang yang sudah mati, mayit. Dan itu menjadi beban yang berat bagi bumi untuk menanggungnya. Sampai-sampai bumi sudah nggak kuat lagi menanggung mayat-mayat yang ada di dalam bumi itu, nanti akan ditumpahkan semua oleh bumi. Jadi goncangan yang berat itu sampai mayat-mayat yang ada di dalam perut bumi ini terpental keluar. Ya, kalau sampai mayat-mayat belum terpental keluar, itu belum terkategori sebagai zilzalah, terpental keluar. Masya Allah, bumi sudah nggak kuat menanggung bebannya, termasuk nanti orang-orang yang mati yang sudah dikubur itu dikeluarkan. Jadi kita semua nanti harus siap-siap setelah kita dikubur, siap-siap untuk keluar dari perut bumi. Masya Allah. Wa qala al-insanu ma laha, waqala, dan bertanya-tanya al-insanu, manusia, malaha, mengapa bumi sampai menjadi begini, malaha, mengapa bumi sampai menjadi begini. Lah yang bertanya-tanya itu di situ disebutkan al-insan bimakna am, umum, tetapi Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran volume yang ke-20 halaman 148 itu menjabarkan bahwa al-insan di dalam konteks ini adalah Bani Adam yang kafir. Bani Adam yang kafir karena kekafiran mereka yang sudah teramat sangat, mereka buta akan hidayah Allah, mereka tidak mau lagi menerima Allah, sampai kemudian ketika terjadi itu mereka bertanya-tanya. Wa qala al-insanu ma laha, ada apa ini, mengapa bumi menjadi begini? Jamaah sekalian, ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan at-ta'ajjub, keheranan yang luar biasa, ta'ajjub, keheranan yang luar biasa. Ini menurut Abul Hayyan Al-Andalusi di dalam Tafsir Bahrul Muhit volume yang ke-10 halaman 522. Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan ta'ajjub, bingung, saking bingungnya, panik, bingung, mereka bertanya, wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu, menceritakan, akhbaroha, beritanya. Siapa yang menceritakan? Bumi. Yauma idzin, pada hari itu bumi, tuhaddisu, bumi menceritakan, akhbaroha, beritanya. Bumi berguncang luar biasa sampai mayat-mayat keluar, termuntahkan semua dari perut bumi itu. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, ya. Sesungguhnya berita bumi adalah
memberikan kesaksian atas setiap hamba laki-laki dan perempuan terhadap apa yang dikerjakan di atas bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi bumi menceritakan kesaksiannya. Jadi semua perbuatan kita ini ternyata selain kita ini dilihat oleh malaikat kanan kiri kita, dicatat oleh Raqib dan Atid, ternyata bumi yang kita pijak ini menjadi saksi akan perbuatan kita. Ya. Orang sekarang menyebut saksi bisu karena tidak langsung komen. Ya. Kalau kita kan bisa komen. Ya. Bahkan tidak hanya komen, disuruh like, subscribe, share dan komen. Bumi tidak komen tetapi menjadi saksi bisu atas apa yang menjadi perbuatan kita. Masya Allah. Maka disebutkan di situ yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha bi anna karena sesungguhnya rabbaka Tuhanmu wahai Muhammad awhalaha telah memerintahkan kepadanya, yaitu kepada bumi. Jadi bumi melakukan itu, bumi memuntahkan semua yang ada di dalam perut bumi itu, beban-beban yang berat di perut bumi itu, dan bumi menceritakan dan bumi menjadi saksi atas perbuatan manusia itu, karena sesungguhnya Tuhanmu Rabbaka itu auhalaha telah memerintahkan yang demikian itu kepada bumi. Okay. Nah, kata yang menarik untuk kita telah adalah auha. Auha. Auha itu menurut Ibnu Athiyah di dalam Al-Muharrar Wajiz volume yang kelima halaman 511 itu bermakna wahyu. Auha. Jadi maknanya di situ adalah Allah telah mewahyukan kepada bumi. Ternyata bumi ini juga mendapat wahyu dari Allah dalam menurut Ibnu Athiyah. Allah telah mewahyukan, dan mewahyukannya kepada bumi itu adalah ilqa'u khafiyan, menyampaikannya dengan cara yang tersembunyi, dengan cara yang halus disampaikan kepada bumi. Bumi wis wayahe, ya wis wayahe gitu. Ya wis udah gitu. Jadi bumi ini sebenarnya sudah menunggu-nunggu saatnya untuk memuntahkan semua yang ada di dalamnya dan menceritakan persaksiannya atas perbuatan manusia. Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim volume yang ke-8 halaman 461, di situ diceritakan bahwa bimakna adzina laha, mengizinkannya. Adzina laha. Jadi Allah telah mengizinkan kepada bumi untuk memuntahkan, untuk berguncang dengan guncangan sekeras-kerasnya, telah mengizinkan. Bahkan menurut Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim volume yang ke-8 halaman 461 disebutkan di situ bahwa menurut Mujahid bimakna awha itu adalah amaroha, ya amaroha. Bumi telah diperintah, Allah telah memerintah kepada bumi untuk berguncang dengan guncangan yang sekuat-kuatnya dan memuntahkan semua isinya. Nah, jadi ada perintah di situ, Allah sudah mengizinkan, maka di sini sangat jelas sekali. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, ya, yasdurun nasu, manusia keluar dari kuburnya, ya, ashtatan, dalam keadaan yang bermacam-macam. Ketika dimuntahkan oleh
bumi itu manusia keluar dari kuburnya ashtatan dalam keadaan yang bermacam-macam. Pangkling pora ya kira-kira ya. Kalau dulu dia punya idola artis ini gitu, bisa jadi pangkling. Karena nanti bermacam-macam, berbeda-beda. Ya. Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka a'malahum, balasan dari pekerjaan mereka. Kenapa sampai bermacam-macam, berpisah-pisah, bergolong-golongan? Oleh Allah untuk diperlihatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan di bumi. Jadi menurut Imam Az-Zuhali di dalam Tafsir Al-Munir volume yang ke-30 halaman 359 dijelaskan bahwa mereka menuju ke tempat hisabnya masing-masing. Jadi nanti ada yang ke tempat hisabnya masing-masing. Ada yang ngetan, ono sing ngulon, ono sing ngalor, ono sing idul. Mereka berbondong-bondong, berbeda-beda, terpisah-pisah, menuju ke tempat hisabnya masing-masing. Ashtatan, terpisah-pisah, terbagi-bagi sesuai dengan derajat mereka. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Baydawi di dalam Anwarul Tanzil wa Asrarul Ta'wil volume yang kelima halaman 330. Nanti mereka akan terpisah-pisah sesuai dengan derajat mereka. Oh, ini derajatnya segini karena dia terbiasa korupsi. Oh, ini kelompok-kelompok koruptor semua ini. Derajatnya nang kene iki, ini koruptor. Ini tukang begal. Nah, ini di sini ini. Nah, ini. Nah, ini yang biasa ngerogoti dana bantuan Covid ini. Nah, ini derajatnya di sini ini. Nah, gitu. Nah, ini biasa memanipulasi karena diberi kekuasaan lalu memanipulasi ya di sini. Jadi masing-masing nanti akan berjalan sesuai dengan golongannya masing-masing, terbagi-bagi, terpisah-pisah mengikuti derajat mereka. Imam Al-Baydawi. Lalu diperlihatkan kepada mereka amal mereka. Diperlihatkan. Ini loh 16 miliar yang Anda korupsi. Ya, gitu. Masuk masa pandemik yang lain pada tingkat kemiskinannya turun ya, jutaan orang, sementara ribuan orang meningkat ribuan persen. Ya Allah. Ini nanti akan keluar mereka sesuai dengan derajat mereka masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, barang siapa yang mengerjakan misqala, semisal atau seberat zarrah pun, khairan berupa kebaikan, yarahu, niscaya dia akan melihatnya, melihat balasannya itu. Faman ya'mal, barang siapa yang mengerjakan misqala zarratin, ya, mithqala dzarratin, semisal zarrah pun, khairan berupa kebaikan, yarahu, niscaya dia akan melihat balasannya. Jamaah sekalian, Ibnu Abbas mengatakan, yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran volume yang ke-20 halaman 151, bahwa di situ dijelaskan Ibnu Abbas, jika Anda meletakkan tangan ke tanah, kan orang pada bertanya-tanya apa itu zarrah itu. Zarrah itu seberapa? Dulu zaman kita kecil biji sawi, okay? Biji sawi itu seberapa saya juga nggak tahu. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas yang dinukil oleh Al-Qurtubi itu diilustrasikan. Ibnu Abbas itu bercerita gini, kalau Anda itu meletakkan tangan Anda ke tanah, lalu kemudian Anda mengangkat tangan Anda, kata Ibnu Abbas, maka debu-debu yang nempel di tangan Anda itulah dzarrah. Halus sekali. Dzarrah. Niki wonten debunipun to. Ini dzarrah. Debu yang nempel di tangan yang ditempelkan di tanah itu. Kecil sekali. Kalau menurut Imam Az-Zamakhsyari di dalam Al-Kasyaf volume yang keempat halaman 785
di situ disebutkan bahwa beliau memberi ilustrasi kalau kita sedang berada di rumah, kemudian di dekat jendela siang hari ada sinar matahari yang masuk, kemudian ada debu-debu yang kelihatan oleh sinar matahari itu, okay? Itulah dzarrah. Sebegitu lembutnya dzarrah. Dan kata Allah disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihatnya, kebaikan dari balasan kebaikan itu. Masya Allah. Karena itu di dalam surah An-Nisa, yaitu surah yang keempat, ayat yang ke-40 dijelaskan bahwa innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah la yadhlimu, tidak berbuat zalim terhadap hambanya, mithqala dzarrah, walaupun seberat dzarrah. Saking adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah tidak zalim sedikit pun kepada hambanya sekalipun hanya seberat dzarrah. Nah, berarti kita ini harus siap-siap saja untuk masuk di pengadilan. Pengadilannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengadilan manusia kan gampang, putusan saja bisa di copy paste. Masa amar putusan pakai copy paste? Lucu itu. Ya. Lalu kasusnya beda kok, putusan amarnya copy paste itu. Ya Allah. Terus tanggung jawabnya nanti di akhirat gimana itu? Nah, kalau Allah disebutkan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun seberat dzarrah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Wa may ya'mal, dan barang siapa mithqala dzarratin, mengerjakan seberat zarrah pun berupa syarran, keburukan, kejahatan, yarahu, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dia akan melihat balasannya pula. Disebutkan oleh Imam Al-Jazairi di dalam Aisar At-Tafasir volume yang kelima halaman 604, kecuali yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi semua perbuatan buruk manusia itu, walaupun seberat zarrah, debu yang menempel di tangan, itu akan tetap dihisab oleh Allah, kecuali yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengampuni, nggak ada yang bisa mencegahnya, nggak ada ya. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, nggak ada yang bisa menurunkannya. Kalau Allah sudah mengampuni, nggak bisa orang mencelakakannya. Karena itu Allah itu mempunyai sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun, yaitu menutup ya, menutup sesuatu kesalahan yang telah dibuat oleh manusia. Al-Ghaffar. Kalau Allah telah menganggap tidak ada lagi kesalahan yang dibuat manusia, itu sifat Allah Al-Afu, Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pemaaf. Jadi kesalahan yang dibuat oleh hambanya dianggap sudah nggak ada begitu saja. Itu adalah Al-Afu. Tapi kalau orang berbuat dosa dan orang itu mengakui dosanya, dan Allah pun mengakui dosa orang itu, tetapi diampuni oleh Allah, maka itu sifat Allah Al-Ghaffar. Nah, kita kan tidak bisa itu langsung mengandalkan pasti kita dimaafin oleh Allah ya. Maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah mohon ampun, karena Allah mempunyai sifat Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Makanya Rasul itu istighfar 100 kali di dalam sehari.
Rasulullah yang nggak punya salah dan dosa 100 kali. Lah kita ini loh, kan banyak salahnya kira-kira, ya, banyak salahnya, banyak benernya kita ini, ya, belok kiri reteng kanan, akhirnya kan bingung itu pengendara di belakangnya, ya. Nah, belok kiri reteng kanan itu sudah merupakan kesalahan karena membuat orang lain menjadi bingung, dosa itu, ya. Yang belakangnya bingung, miso, dosa lagi dia, ya, repot ternyata ini. Baik, ternyata kita ini dari hari ke hari banyak mengalami dosa, apalagi status kita kan banyak. Semakin hari kan status kita ini semakin banyak. Dulu waktu masih kecil enak kita ini, statusnya cuman anak dan cucu, selesai. Kita ini sebagai anak, kita sebagai cucu. Tapi semakin lama kan status kita makin banyak. Tiba-tiba jadi suami, ya jadi anak, ya jadi cucu, ya jadi suami. Semakin banyak kewajiban yang harus kita jalankan dengan status itu. Tiba-tiba menjadi istri, wah semakin banyak lagi. Setelah itu tiba-tiba menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, banyak lagi amanah itu, makin banyak dosa. Tapi itu kan makin banyak pahala, iya memang makin banyak pahala, tapi juga makin banyak dosa atas berbagai kelalaiannya. Tiba-tiba kita selain jadi ayah, jadi suami, jadi kakek, jadi nenek, makin banyak lagi. Jadi ketua RT, makin banyak lagi, ya. Jadi ketua takmir, ya, makin banyak lagi, dan sebagainya. Ya. Jadi tukang syuting, ya. Ya, makin banyak lagi, Masya Allah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa ternyata hidup kita ini selain banyak pahala juga banyak dosa. Oleh karena itu harus lebih banyak membaca istighfar, begitu. Ya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita lihat beberapa pelajaran atau ibrah dari surah ini. Yang pertama adalah dahsyatnya hari kiamat. Dan itu nanti pasti akan datang. Dan nanti mayat-mayat yang dikandung bumi itu akan dikeluarkan oleh bumi, saking beratnya beban bumi menanggung mereka. Kemudian diberitakannya amal yang dikerjakan oleh pelakunya. Nanti semua pelaku itu akan diberitakan amal-amal yang telah mereka kerjakan. Dan nanti akan terpisah menjadi golongan-golongan sesuai dengan derajat mereka di hari kiamat. Ya, semoga kita semua nanti bisa dalam satu barisan, okay? Dalam satu barisan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu, kita dulu ketemu bro di Syekh Musa. Nah, nanti ketemu lagi, alhamdulillah, bareng-bareng gitu. Ya Allah. Nah, karena itu maka ini menjadi dorongan bagi kita agar kita senantiasa berbuat baik. Jadi surga dan neraka itu adalah targhib wa tarhib. Ya. Surga itu dorongan, nasihat-nasihat untuk berbuat baik itu dorongan, targhib. Kalau tarhib itu ancaman-ancaman, tarhib, neraka dan sebagainya. Kita hendaknya menjadi peka terhadap targhib wa tarhib yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, tarhib pakai hak, ya, tarhib ancaman. Kalau memuliakan itu tarhib pakai hak. Ya. Jangan kemudian waktu Ramadan itu tarhib Ramadan, nah itu keliru, bukan tarhib, tarhib. Gitu. Nah, baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian, semoga sedikit yang kita bahas pada petang kali ini bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari dunia ini hingga di akhirat kelak. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas dengan jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.